channel Hamba Korporat again. Sebelumnya kita mau minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Maafkan masih kalau dalam suasana corona. ya, maafkan kalau kami nggak punya salah ya. Kami maafin kalian Kami juga. maafkan saran kalian. Oke. Kita coba untuk membawakan sebuah konten. Sebenarnya sih ini berasal dari komen-komen di Dari channel netizen. sebelumnya ya. Iya, dari netizen. Dari netizen ya. Dari teman-teman kita juga ya. Jadi kita coba hadirkan salah satu netizen yang memberikan komentar. Dan itu menarik untuk dijadikan konten. Betul. Menarik Karena ini sebuah fenomena alam juga ya. Bukan fenomena alam dong. Ya. Kayak bencana ya. Emang Ya, sebuah fenomena lah yang terjadi real di masa-masa sekarang ini. betul sekali. Bisa kita Kita sudah hadirkan teman kita seperjuangan, sama-sama karyawan. sama-sama karyawan. Dengan siapa ini? Perkenalkan saya Asta. Asta dari PT. Nah, boleh disebut ya. Nggak boleh. Ya, Asta ini sebelumnya kerja di perusahaan Ya, perusahaan Di- swasta di Jakarta. di Jakarta. Itu di bidang apa ya? Konstruksi. Konstruksi. Lalu kita baca nih komen dari Asta nih mengenai Asta ini di PHK gitu. Ya, saya momen paling pertama. Komen paling pertama, iya, karena Sebenarnya- belum ada sebelumnya. Sebenarnya cuma ada 2 komen ya. Itu cuma ada 2 komen, jadi kita panggil yang satu ya. Iya. Karena menarik untuk kita bahas ini karena satu kejadian yang benar-benar terjadi gitu. Ya, Tidak hanya ada di TV atau di media sosial lainnya, Betul. tapi ini benar-benar terjadi. Betul. Bapak ini Apa sih sebenarnya yang terjadi? Waktu itu udah habis kontraknya udah habis tapi belum diperpanjang. Itu udah maksudnya udah berapa lama kontraknya habis? Dari Februari, Dari Februari sampai Mei Februari, tanggal Mei, 25. Februari, Maret, April, Mei. Berarti 4 bulan. 4 bulan Empat bulan. tanpa kejelasan gitu ya. Tanpa kejelasan. Pertama sih di bulan Februari saya dipanggil. Ketika itu saya di kontrak dengan gaji yang sama, saya nggak mau, saya nolak. Saya mau minta kenaikan, jadi saya tidak tanda tangan kontraknya. Tapi udah diajukan Udah. dari perusahaan. Udah. Oh, oke. Terus ya udah, perusahaannya mempertimbangkan juga, terus sampai sekarang nggak ada kabarnya, tiba-tiba udah dirumahkan. Dirumahkan? Karena di PHK. Di PHK. Iya. Oh, awalnya karena pandemi ini Bapak ini dirumahkan dulu karena WFH, tiba-tiba nggak disuruh kantor lagi gitu. Pertama kan semenjak corona ada di bulan Maret ya, corona mulai. Ya, Maret Iya, awal Maret. ada kabar. Itu saya udah disuruh kerja dari rumah. Hmm. Setelah kerja di rumah selama Maret, April, Mei selama 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Di bulan Mei itu saya dapat kabar kalau saya itu meetingnya biasanya lewat Zoom kan. Tapi ini saya udah ngerasa-rasa juga sih. Lewat Kenapa? aplikasi ya. Apa? Lewat aplikasi. Iya, biasanya lewat Zoom. Tapi Ah. sekarang meeting kenapa di kantor gitu? Oh, Langsung. Meeting tuh mijit apa sih? Meeting Meeting itu pertemuan. Rapat. Ngisi. Bodoh. Rapat ya. Rapat. Lanjut. Oh. Jadi ketika di bulan Februari, Maret, April saya udah ngerasa juga sih kerjaan saya udah diambil sedikit-sedikit sama manajer. Saya udah ngerasa lah kok gini gitu. Kebetulan saya orangnya perasa, wah kayak gini. Wah, baper dong. Baper ya. Baper ya. Ya, bapak nih, baper. Wah ini udah ada tanda-tanda di inilah dirumahkan di PHK. Jadi ketika itu kejadian di bulan Mei tanggal 15 ya. Saya dipanggil ke kantor, ini ada apa? Biasa meeting lewat Zoom. Terus dipanggil, ya udah saya ke kantor. Oke. Sambil bawa laptop disuruh laptop kantor. Ya. Ketika saya bawa di kantor, Pak jadi meeting nggak? Saya bilang, bentar ya, saya ketemu klien dulu. Klien ini kebetulan orang bank. Ketemu ya. Setelah orang bank ini keluar sekitar setengah jam, saya disuruh masuk. Sendiri. Padahal di kantor itu ada 3 orang sama saya, yang satu lagi bagian divisi lain. Oke. Tapi posisinya apa nih? Staff kah atau
SPV kah Atau asisten staff? asisten staff atau Sayanya, ya. bapaknya. saya sejarah udah jadi SPV sih. Oh, udah SPV, mantap ya. SPV gaji kecil. SPV gaji staff ya. Iya. Itu banyak kejadian kok. Di Udah, dunia itu pekerjaan wajar. Itu udah hal yang lumrah. Ketika di ruangan itu sama yang punya perusahaan yang memanggil saya. CEO-nya. CEO-nya. Langsung CEO-nya. Langsung CEO-nya. Oh, oke. Biasanya memang langsung koordinasi ke dia Mm-mm. kalau soal meeting atau apa gitu. Terus dipanggil ke ruangan, ya dia langsung basa-basi nanya keadaan, bahas corona, ujungnya membahas itu. Dia bilang, Asta, kamu tahu kan kondisi keuangan kantor? Ya, tahu Pak, saya kan bagian divisi keuangan juga. Oh, Bapak nggak di bagian keuangan? Ya, saya keuangan, Ya. keuangan OB. Keuangan OB. OB. Oh. Supervisor lagi. Pengeluaran OB ya Iya. Bapak kantor. Beli ya. gula gitu ya, Gula, beli Kadang bantu juga. batu ngepel. Oh, iya. Bapak ini SPV apa ya? SPV OB atau apa nih? Terus di ini sama dia, kamu saya ingin ya diberhentikan. Sebelumnya kamu juga minta kenaikan gaji kan, dan kontrak kamu yang Sebelumnya ya? sebelumnya Sebelumnya. diperpanjang, kamu juga nolak kan dengan gaji segitu katanya. Ah. Dan saya juga nggak bisa mengabulkan dengan gaji segitu katanya. Mm-hmm. Terus dia langsung bilang aja, kamu saya berhentikan, kamu juga tahu kondisi keuangan, apalagi di masalah dalam kondisi corona kayak ini, kondisi apalagi proyek udah 6 bulan kan korupsi tuh. Udah 6 bulan nggak ada. Oke. Jadi cuma proyek yang berjalan aja sih. Tapi setelah CEO itu ngomong kayak gitu nih, Bapak sendiri ada ini nggak, ada counter nggak, maksudnya untuk Ya ada. ada ya? Ada lah. Saya bilang gini sih, Pak, bisa ini nggak sampai Juli dipertahankan dulu saya, karena saya juga lagi nyambung kuliah. Oke. Nyambung S3. Iya. Wah, hebat. S3 ya? SD, SMP, SMA. Bapak belum lulus berarti ya? SD, SMP, SMA-nya ya? Terus bapaknya, wah nggak bisa, tak, ini kondisi keuangan kayak gini, ini saya nggak bisa mempertahankan. Sebenarnya saya juga nggak tega sih. Tapi emang basa-basi iya, iya. saya basa-basi. Oke. Dari satu kantor itu, dari satu perusahaan itu, yang kena PHK seperti Asta ini ada berapa orang? Waktu hari H itu, waktu saya di PHK itu saya sendiri yang tahu. Saya cuma tahu diri saya sendiri. Oke. Setelah saya dapat informasi di grup juga, bukan grup sih, saya WA atasan saya. Ternyata kata atasan saya ada 15 orang. Ada 15 orang. Ya, Wah, banyak juga ya. Banyak ya? Banyak. Itu berarti gini Pak, maksudnya kalau misalkan CEO itu berkata itu, apa memang bukan karena kinerja Pak Asta yang nggak baik, atau memang murni karena pandemi corona? Dua-duanya kayaknya. Nggak, kalau menurut saya sih ini sih sebagai alasan aja. Sebagai trik manajemen? Iya. Itu mungkin pandangan saya sendiri ya, saya. karena saya kan orang keuangan. Menurut saya selama 3 bulan berikutnya, mungkin Juni, Juli, Agustus, perusahaan masih bisa bertahan. Masih bisa sustain ya? Iya, masih masih bisa bisa survive lah ya. Apalagi kan nanti mau new normal, Oh iya kan sih, proyek betul. udah bisa dijalankan Jalankan lagi. Betul. Menurut Mungkin saya ya, pendapat Asta. itu menurut saya. Iya. Nggak tahu yang kejadiannya atau gimana, atau memang kenyataan Iya, memang. Betul. Itu 15 orang cowok semua? Kenapa? Iya, cowok. Ada cowok, ada cewek. Ada cowok sama cewek. Tapi Rata-rata masih kebanyakan- kontrak apa? Iya, rata-rata. Rata-rata masih kontrak. Rata-rata kontrak, ya. Ya soalnya gitu Le. Jadi kawan gue juga ada yang kena. Ya malah perusahaan yang besar lah ya. Semua orang hampir tahu ya. Ada di TV lah. Ada TV lah perusahaan itu, dan dia hampir 80 orang. 80 orang kena. Yang kontrak ya. Yang kontrak gitu. Iya, rata-rata kebanyakan sih yang kontrak yang saya tahu ya. Jadi memang kontrak. pandemik ini ya berdampak sangat luas gitu loh. Iya. Dari Apalagi segi bisnis, ke- dari segi kehidupan, dari segi percintaan mungkin, apalagi karyawan ya. Udah ketemu pacar coba, ya kasihan pacaran yang bisa nangis biasa jajan bareng, sekarang dijajanin ya kan, sekarang dia harus sendiri, kenapa? Jadi balik lagi nih. Gua mau nanya. Apa tuh? Setelah di PHK nih,
itu ada nggak sih uang pesangon atau uang pisah atau apa gitu yang dikasih sama perusahaan gitu? Oh, nggak ada. Tapi ada rasa trauma nggak Pak untuk PHK? Wah, ini kalau trauma sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi kecewa adalah. Kecewa. Kecewa. Kaget ya? Kaget. Lebih ke kaget. Kalau gitu. kaget Nggak sih juga nggak. ya? Saya udah ngerasa sekitar 1 bulan. Iya. Sebelum pekerjaan ini, apakah sebelum di perusahaan sebelumnya yang PHK ini pernah nggak sih ngelihat kejadian seperti itu atau merasakan sendiri kejadian seperti itu gitu? Di luar corona ya, maksud saya tuh. Anda tahu. Jadi gini, sebelumnya pernah. Belum pernah ya? Makanya saya pernah mengalami masalah yang lebih berat dari ini. Jadi masalah yang seperti ini nggak merasa lebih, inilah nggak kaget-kaget banget lah. Karena sebelumnya udah pernah. Pernah ya? Malah yang lebih parah yang sebelumnya. Oh iya. Sebelumnya. Kenapa tuh? Masalah sepele. Masalah sepele apa masalah besar nih? Kalau Yang masalahnya nggak enak diomongin ya. Tapi intinya saya di PHK tanpa SP dan Tanpa SP? tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas, Iya. tanpa SP, Tanpa Iya. surat peringatan 1, 2, 3. Tanpa Tidak ada. nggak ada. Langsung diputus. Langsung gitu diputus aja. begitu aja. Kalau Apakah kamu- sebelumnya apakah sebelumnya itu misalnya nih kontraknya 1 tahun. Ya, Nah, apakah di tengah-tengah kontrak itu atau memang udah habis kontraknya? saya ingat kembali kayaknya kejadian itu saya mau melupakan dari otak saya ya. Tapi saya ingat lagi. Ya. 75 years later. 4 bulan mau habis kontrak, Ah, diputus. diputus. Tanpa Tanpa SP. tanpa ada SP, tanpa ada pemberitahuan dari HRD. Iya, iya. Terus Tiba tiba-tiba pemberitahuan dari HRD dipanggil saya. Dipanggil. Aha. Itu diputus plek, kamu dipecat atau disuruh mundurkan diri? Pertama mengundurkan diri sih disuruh. Disuruh mundurkan diri. Enggak di ini sih. tanpa ada Kenapa sih saya mengundurkan diri? Saya juga lupa sih alasannya apa sama ininya. Katanya sih sama direksi waktu itu ya. tapi itu udah dilupakan lah ya. Mungkin saya terlalu baik sama direksinya. Jadi Makanya Bang, jangan terlalu baik. Iya, Jadi makanya itu. Kita juga Laki-laki. butuh makan istilahnya. Iya. Mereka juga butuh makan atasannya. Cuman ya nggak begitu juga kata sih. HRD-nya itu sih, kamu terlalu baik di perusahaan ini kan. Wah, saya bingung dong. Udah Nah, ini kayak bercanda. cewek cowok ya. Bercanda. secara langsung perusahaan bapak yang dulu ya. Iya, Pengen orang jahat dong di dalam situ. saya nggak tahu. Kalau mau di sobat ya. Iya. Apa kontennya? Kalau mau di sobat ya kita nggak tahu lah. Iya. Tuhannya. Ya, Baiklah. tanpa omnibus law, saya kan omnibus law belum Belum tepat masih. tuh, kan? Belum. Saya merasakan itu sebelumnya. Oh. Kan gitu. omnibus law juga ada Iya. yang mengarah ke SP ini kan. Nah, tanpa omnibus law disahkan, saya merasakan sebelumnya. Oh. Jadi percuma juga. Oke. Apalagi omnibus law ini udah disahkan, mungkin lebih Iya, parah lagi. itu makanya Seperti banyak- anda ini. Banyak karyawan perusahaan buruh itu yang menolak Iya. untuk adanya omnibus law gitu. Memang ada poin-poin tentang PHK itu. Kalau Nanti kita bahas tentang omnibus law ya. Gue kurang paham karena soalnya bukan orang hukum lah ya. Iya, sama. Hukum itu. Bapak kan orang hukum. Ya, saya hukum alam. Sama hukum juga ya Bapak ya. Iya. Tapi setelah habis di PHK ini udah dapat kerjaan lagi Pak sekarang? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, memang rezeki itu pasti ada. di Sudirman saya mah lumayan. Bapak bisa Sombong ya. Di PHK sombong ya. Di Bapak- PHK sombong. Bapak free Dia contract. orang Kemarin baru dapat dividen Bagus. sih di bulan Maret ya. Jadi hidup 1 tahun bisa lah. Tanpa kerja ya. Tambah kerja. Ya, alhamdulillah. Lagi gabut aja sih 2019. Ngapain lagi ya? Ya udah beli saham lah. Iya. Bapak beli berapa lembar saham? Saya lupa sih waktu itu gabut kan nggak ada. Gabut langsung asal klik aja gitu ya. Klik aja. Main. Kalau Bapak 50% tuh bisa jadi Ngapain bahas itu ya? kan Bapak tadi yang ngomong duluan. Mending bahas Jadi kerjaan kan saya yang lagi. selanjutnya. Oh iya, sekarang Bapak udah diterima di tempat baru. Iya. Jabatan masih sama. Masih sama. Masih sama. Iya masih sama masih. Di bagian keuangan. CV lah bagian keuangan. Dia Bapak lebih perfect mana, ke accounting-nya kah? Finance-nya kah? Saya lebih ke pajaknya sekarang. Kalau di Berarti kantor sama kayak saya dong. saya malas nambah sama Oh iya betul. sama Anda Mas. Kita kebetulan di bidang yang sama Pak, teks ya. Teks ya. Mm-mm. Saya tahu kok tanpa basa-basi.
Jadi apa sih perasaan waktu dibilang kamu di rumah kan ya, saya tidak pakai lagi ya untuk kerja di sini, itu apa sih perasaan yang di kantor baru yang lagi PHK ini terjadi nih? saya udah kan sebelumnya saya bilang kan kalau saya udah rasakan. Jadi bukan hal yang kaget tiba-tiba muncul gitu ya? Enggak ya? Udah merasakan itulah. Terus saya cuma bertahan dirinya kan untuk negosiasi bulan depan aja gimana Pak. Biar saya bisa masih survive ya, untuk mencari sambungan lah ya. Tapi tadi menarik Pak, tadi Bapak ini kan ada alasan karena nego gaji nggak masuk nih Ya. perusahaan. Kenapa minta naik gaji Pak? Emang nggak gaji yang kemarin nggak cukup? Ya enggak lah, orang nggak merasa puas lah. Nggak merasa puas ya? Iya benar. Nggak bisa saving? Bisa juga kan? Bisa saving bisa. Ngapain bahas investasi? Nanti kita kata. Saya mau nikah sih, waduh. Mau nikah ya. Ini tuh alasan yang kuat sih untuk minta naik gaji untuk nikah. Yang kenapa 1 tahun kerja terus tidak ada progres ke depannya. Betul. Minimal gaji lah naikkan. Betul. Nah, itu. Ada apresiasi di perusahaan sih sebenarnya sih. Itu Harusnya. Harus ada apresiasi perusahaan. Seharusnya sih seperti itu. Apalagi untuk perusahaan yang laba ya kan, seharusnya ya bisa lah di-share ke karyawan berapa persen Tanpa kenaikan. menjelekkan perusahaan saya, seharusnya di konstruksi itu setahu saya ya, setiap proyek kelar dapat bonus dari proyek itu. Harusnya ya? Seluruh karyawan. Seluruh karyawan. Itu mainnya tender apa gimana Pak? Tender ya? Tender. Tapi kebetulan wah ini gawat nih kalau dia ngomongin. Gak apa-apa, tanpa menyebut nama Nggak apa-apa, disebutin aja tapi nggak Jangan disebutnya. Ini yang kontraktor tadi yang 1 tahun biasanya 1 tahun setiap proyek kelar dapat bonus kan. Kalau di sini nggak ada. Yang ini bantu-bantu. Bapak ngerjakan 4 proyek, saya ngerjakan 8 perusahaan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Tapi menurut saya kontraktor itu memang kayak gitu biasanya ya. Ya, saya tahu. Normalnya kayak gitu. Ini nggak ada. pernah cari tahu kenapa nggak sampai bonus ke karyawan? Pernah. Tanya-tanya. Saya langsung yang punya perusahaan saya tanya. Kenapa Kenapa? Pak kayak gitu? Setahu saya Pak, kontraktor itu kata teman saya setelah proyek kelar minimal ada bonus lah kalau proyeknya laba. Setahu saya proyek Bapak ada beberapa yang laba walaupun dikit sih. Terus Terus dari dia- mereka? Itu kalau perusahaannya udah maju banget. Udah settle. Iya. Ya, Tapi- kalau terbalik, kalau menurut gue sih itu balik lagi Iya, tergantung perusahaan sih ya. Ya bisa sih. Kalau Tidak bisa lu nggak dapat menyamaratakan, bonus kita bisa. tidak bisa menyamaratakan Iya, perusahaan itu. betul. Kalau lu nggak dapat bonusnya ya tinggal keluar. Mungkin gampang iya, kan. benar. Betul. Kalau lu nggak suka sama perusahaan itu ya udah tinggal keluar. Terus gembel kan. Pan gembel. Pak pintu keluar kantor kan selalu kebuka. Iya. Iya. Tapi kantor saya juga kebuka terus 24 jam. Pintunya. Pintunya ya. Pintunya. Jadi keluar masuk ya gampang. Tuh. Saya kerja di daerah mana Pak? Sekarang Di di Jakarta Barat. Jakarta Barat? Enggak. Masih daerah Jakarta ya? OB Sudirman itu bohong. Saya tahu itu bohong, Bapak itu bohong. Saya tahu. Kan saya kerja di Jakarta Barat Hmm. sekarang. Alhamdulillah. Di daerah Slipi. Dekat itu. Dekat Slipi ya. Yang ada tempat rumah bordel gitu. Rumah bordel. Oh, jual baju. Jual baju. Iya, baju, jual ini ya. jahitan. Konveksi lah ya situ ya. Berarti ngkos daerah sana? Sekarang saya numpang sih. Masih numpang rumah kawan? Kata teman dia kayak ada kayak rumah susun gitu. Apartemen lah ya nama Apartemen. bagusnya. Jangan rumah susun jelek kali ya. Iya. Di daerah Mall Baru nggak? Bukan. Bukan. Saya kira udah daerah Mall Baru lagi kan. Di dekat PT. Masih sudah di Mall. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Nanti kita Gini aja deh, ini kan Bapak saya kan salah satu korban dalam tanda kutip lah ya, Iya. ke depan begini. Ada nggak sih harapan-harapan dari pribadi Bapak Asta untuk perusahaan yang masih sustain di pandemi sekarang?
menurut saya sih transparansi aja. Transparansi ya. Bahasa politik ya. Iya, transparansi. Dalam segala hal. Enggak juga dong. Seharusnya sebenarnya nggak boleh juga ya. Enggak boleh juga Transparan kalau ya. sampai segala hal dari perusahaan ke karyawan. Ya fair aja lah kalau memang mau PHK ya langsung, tapi jangan pakai alasan kayak gitu. Apalagi Oke. Benar. saya Harus kan jadi jujur kecewa seharusnya. kan. Benar. Dan seharusnya juga menurut saya sih perusahaan-perusahaan yang PHK itu adalah sesuai dengan aturan lah, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku lah. Itu. Mengacu pada itu. Kalaupun Hak-haknya misalnya itu hak-haknya mestinya. itu harus diberikan. Iya, Betul. betul. Itu menurut saya. Ya. Iya, memang harus. Harusnya sih seperti itu. Mungkin hak-hak saya ini kayak ini ya, kayak dapat pesangon gitu. Bisa jadi. Bisa Ngomong jadi. bisa. Sesuai peraturan Oh, tadi ya, bisa. bisa. Tapi tanda terima kemarin kasih. waktu setelah lebaran saya ucapin nih, Pak, selamat ini ya ini Hmm. basa-basi. Seminggu kemudian dia transfer 1 juta. Hmm. Ini sebagai pegangan buat kamu, Bang. Hmm. Wah, ini apa nih maksudnya? Itu THR atau bukan? THR masih dapat nggak? THR masih alhamdulillah dapat. Oh. Sebelum saya di PHK dapat THR. Oke. Nah itu kan gaji gimana? Gaji dapat, Masih dapat juga. masih dapat di bulan Mei masih dapat. Habis itu dapat bonus lagi 1 juta dari atasan. Pegangan sih katanya. Pegangan. Pegangan. Pegangan apa tuh? Sogokan. Nggak tahu, tapi menurut saya sih karena manajer saya belum paham betul pajak. Nah, buat bantu itu semua saya. Kenapa Berarti Bapak sampai sekarang masih diminta bantuin? Gitu? Iya. Kenapa Sampai nggak- sekarang. Sampai sekarang. Nggak, kenapa gini? Kenapa nggak jalan di belakang perusahaan? Artinya Bapak bisa masukin konsultan kah? Atau jadi konsultan pribadi? Kenapa Bapak nggak nanya yang punya perusahaan? Bukan, maksudnya gini, dia kan udah di PHK gitu kan, sementara dari Ya, tapi masih heran sih, kenapa masih udah di PHK dan tidak bekerja di perusahaan itu, tapi masih diminta dibantuin gitu. karena itu tadi manajernya tidak Nggak paham. paham Ya, terkait tapi- teks. Ya makanya itu, kalau Tapi itu misalnya nggak apa namanya paham ya. atasannya tidak kompeten di situ, harusnya masih bisa dipertahanin dong gitu. Seharusnya. Iya. Gitu. Mungkin benar dong alasannya dia nggak sanggup bayar. Tapi sebenarnya itu jadi ini Pak, karena Pak Asta kan ngelihat manajernya tidak bisa, maksudnya itu belum terlalu paham tentang pajak ya. Itu bisa jadi kesempatan gitu loh. Betul. Bisa jadi kesempatan buat Pak Asta untuk masuk ke dalam, tapi bukan jadi karyawan. Saya Ya. nggak berminat. Benar juga ya. Ya itu pintar-pintar dari karyawan itu sendiri lah. Yang jelas waktu ketemu dia bilang kayak gitu sih. Nanti atasan di mau nanya-nanya tentang pajak. Kalau nggak paham tolong dibantu ya. Gitu. Tapi ada duitnya? Ada duitnya nggak? Ada duitnya? Yang 1 juta tadi. Ya. Maksudnya itu saya udah merasa wah. Iya. Tiba-tiba saya dapat SMS pagi-pagi waktu di hotel lagi. Bapak di hotel. Oh, enggak ada. Waktu SMS pagi, wah, ini 1 juta dapat dari mana nih? Ya, tiba-tiba bapak yang punya perusahaan tadinya, ini, Pak, ini sebagai pegangan ya. Oh, buat apa Pak? Enggak, ini dari pribadi saya aja, buat kamu. Tapi saya tahu lah karakter. Maksudnya ya. Ya. Sudah tujuannya apa ya? Maksud Ternyata hari berikutnya manajer saya menghubungi saya untuk membantu dia. Terus Bapak ikhlas gitu Pak? Ya 3 kali telepon nggak saya angkat. Yang keempat baru, saya nggak enak juga kan. Iya. Karena saya berhubungan dengan dia waktu itu lumayan dekat lah. Nah. Saling makan, sholat bareng sama dia. Masya Allah. Suap-suapan. Sayang-sayangan ya. Pelukan. Jadi keingat kenangan ya udah nggak enak saya angkat Iya, aja. Berarti teleponnya. Bapak utang budi lah ya? Nggak juga ya? Nggak tanggung budi sih. Ya. Dimanfaatin sih jatuhnya. Iya. Berarti dimanfaatkan itu Pak. Bapak bisa jadi Dimanfaatkan. profesional seharusnya. Tapi 1 juta lumayan loh dikasih. Bagi karyawan buruh itu 1 juta lumayan. Lumayan murah ya. Iya. lumayan. Betul. Ya mau kembaliin juga ini. Berarti salah satu harapan mungkin perusahaan bisa transparan ya untuk pegawai Di perusahaan yang sebelumnya sebelumnya. ya harapan untuk waktu PHK ini ya. Nah ini bisa dikasih semangat nggak ke teman-teman yang mungkin mengalami kejadian serupa dengan Bapak Asta ini? Apa sih yang mesti mereka lakukan? Gimana biar mereka bisa Apa sih bangkit? kesan dan Gitu pesannya loh. buat teman-teman yang sependeritaan dengan Asta? Nggak ada sih. Nggak ada. Bisa nggak Gini, kasih wejangan gitu? Kalau saya kan masih bujang. Kalau yang lebih kasih itu udah punya anak. Iya, baik tanggungan lah ya. Banyak tanggung. Coba Asta kasih satu kata-kata lah buat teman-teman yang
sependeritaan, seperjuangan karyawan, buruh kah? Apalagi yang mengalami kejadian serupa dengan Pak Asta di PHK di perusahaan. Teman saya sih juga ada beberapa kayak saya ya yang merasakan seperti ini. Ya dia pasti ini Sedih lah ya, sedih, pasti kecewa. Ya, tapi bagaimana lagi, kita kan buruh kerja nggak bisa ngapa-ngapain kan. Benar. Terus ada juga yang kerja di F&B, dia gajinya malah 30%, 35%. Dipotong. Apa? Diterima 30%. Berarti dipotong Oh, 6 dibolong. bulan. Oh. Wadaw. F&B pasti kena parah kan ini. F&B hotel juga tuh lumayan. Karyawan-karyawan hotel. Konstruksi yang seperti saya ini ya juga kena karena proyek ditahan semua. Benar-benar banyak. Banyak yang kena. Pesannya ya rezeki lah pasti ada lah. Benar, rezeki itu diatur Tuhan Tuhan. itu benar sih. Ya contohnya saya aja, alhamdulillah udah dapat kerja kan. Ya jangan nyerah lah. Tetap semangat ya. Semangat. Tetap semangat buat teman-teman yang Takutnya orang depresi, stres, ujungnya sakit. Jangan. iya benar. Jangan sampai Ya. stres. Pasti ada peluang lah. Betul, Pasti betul. ada hikmahnya diri setiap Intinya jangan pernah menyerah selama Jangan lowongan pekerjaan itu pasti masih ada dimanapun. Jangan pernah berdiam diri di rumah untuk meratapi. Lah, kita di sekarang disuruh di rumah aja. Betul, maksudnya jangan meratapi Tapi kesedihan. sekarang new world. New normal. New Illuminati. Ini adalah Illuminati. Bagi kalian-kalian yang di PHK seperti saya, tetap semangat ya. Jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan berbaik-baiklah kepada orang tua. Jangan lupa menabung. Jangan lupa Baik menabung, hati, sopan santun. sopan santun, ramah tamah. Kalau lewat di orang kan ada orang duduk nih, tangan jangan lupa misi pak. Gitu. Iya. Jangan lupa. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya benar. Jadi kalau ada orang makan jangan minta, Ya benar. comot aja. Itu ya pak ya. Kata-kata dulu lebih baik dari tadi. Ini kan, comot aja. Betul. Jadi saya nggak bisa menggurui juga ya untuk kasih semangat, saya nggak bisa. Kalau Tapi- bisa mungkin saya udah jadi kayak Mario Teguh. Mario Sepuh. Mario Teguh. Mario Sepuh kali Ini ya. dia saya nggak bisa. Saya kirain tadi Mario Jawa. Jadi Gak ada Pak Mario Sepuh. Gak ada. yang penting sering-sering lamar aja, masih ada lowongan. Ya betul. Benar. Karena Sering banyak- lamar. Apalagi Sangat- sekarang new normal kan udah ekonomi mulai berjalan lagi lah ya. Ya, mulai bangkit kembali meskipun masih ada protokol kesehatan yang mesti Ya. diikuti, tapi bisnis sudah mulai berjalan, mal sudah mulai buka. Yang penting jangan lupa lamar lah, lamar. Lamar pekerjaan jangan lupa 1 hari 20 lah. Hubungi teman-teman. Betul. Minta Betul. kerjaan. Lamar cewek. Lamar cewek gitu. Jangan lamar cewek Pak, kan buat pekerjaan. Nah, mana tahu dengan mengamar cewek dia dapat Bapaknya kaya kan. Bapaknya punya perusahaan. Oh, berarti konklusinya adalah cari cewek yang bapaknya kaya. yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan. Salah satu Dijamin Anda akan menjadi penerus Perusahaan dari tersebut. mertua Bapak. Kalau- Mertua Anda. Jangan didengarkan semua ya, itu hanya intermezzo untuk dan intermilan Ya. Ntar apa lagi ya? dan internasional ya. Oke, terima kasih Bapak Asta. Oke, terima kasih. Hadir di studio kita yang Ya. kecil ini ya. Di Panas ya? ruangan kita yang panas ini Panas ini semoga ada hikmahnya. Ini ada yang nonton nggak sih? Nggak ada kayaknya. Ada pasti ada yang nonton. Ada. Untuk yang belum nonton konten kita sebelumnya ada di atas Apaan? konten kita. Silakan ditonton, di-subscribe, Atau ada di samping sini. di komen. Ya. Dan follow juga Instagram kita. Ya, ada di sini. Ada Bapak Taufik Malay, Bapak Ya. Asta dan Om Oke, Ucup. jadi buat teman-teman semua yang merasa karyawan, buruh, pekerja, boleh lah ya di like, di komen apa aja keluh kesah kalian. Atau Apa ada aja. ada PHK boleh komen juga, diundang juga kan? Bisa. Boleh. Boleh. Jadi Kalau cerita yang lebih menarik daripada Asta, Saya nggak boleh. menarik, saya nggak menarik. Ini karena menarik. karena nggak ada orang lagi. Benar. betul. Makanya Ada isu-isu hangat tentang pekerjaan kalian di kantor, bisa di-share di kami. Mana tahu nanti kita undang. Mana kan kita undang, kita bawakan konten terkait. Hidup buruh.
hidup buruh. Hidup buruh. Salam. Salam hamba